Lebih lengkap soal kasus dugaan penghinaan Edi Mulyadi terhadap Kalimantan kita bahas bersama dengan pengacara Edi Mulyadi, Juju Purwantoro dan juru bicara Aliansi Borneo Bersatu Haji Rahmat Nasution Hamka. Assalamualaikum, selamat sore Pak Juju, Pak Haji Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Kompas Petang. Saya ke Pak Juju dulu. Jadi dari undangan pihak kepolisian sebenarnya apa materi pemeriksaan dan apakah ada rencana Pak Edi nanti akan datang ke pemeriksaan berikutnya karena hari ini tidak hadir ya Pak? Iya, seperti kami sudah jelaskan tadi kepada pihak penyidik, ketidakhadiran saudara Edi Mulyadi adalah juga pertama adalah karena panggilannya itu juga dirasa sangat mendadak ya. Hanya 2 hari, jadi 2 hari yang lalu ya panggilan itu. Sehingga beliau sudah mempunyai acara yang lain yang sudah terjadwal dan tidak bisa ditinggalkan gitu Mbak. Jadi sementara ini untuk hari ini beliau berhalangan untuk hadir dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Jadi berhalangan hadir, tapi untuk penundaan pemeriksaannya tadi diterimkah oleh pihak kepolisian, oleh tim penyidik? Oh ya, sudah kami sampaikan dari tim penyidik. Tadi kami sampaikan kepada tim penyidik untuk silakan saja menjadwalkan panggilan berikutnya dan saudara Edi Mulyadi dan kami siap untuk mendampingi begitu. Oke, Pak Rahmat, kalau sebelumnya kan Pak Edi sudah meminta maaf lewat video. Menurut Pak Rahmat, apakah itu sudah cukup sebenarnya untuk warga Kalimantan? Yang pertama kami tegaskan sekali lagi di berbagai kesempatan bahwa pada prinsipnya secara kemanusiaan kita bisa memahami permohonan maaf itu, tetapi intinya bahwa yang dilakukan itu bukan hanya menyangkut orang per orang, tapi suku bangsa Dayak warga Kalimantan secara menyeluruh. Jadi sehingga saya pikir ini harus ada tindakan tegas, proses hukum, baik secara hukum positif, hukum negara maupun hukum secara adat bagi suku bangsa Dayak kami. Saya pikir itu yang paling penting, kami ingin tegaskan sekali lagi. Oke, karena ini kan forum pertama kalinya kalau di Kompas Petang Pak Rahmat bertemu langsung dengan Pak Juju. Apa yang dimintakan tadi oleh Aliansi Warga Borneo diterima dengan baikkah oleh Pak Edi, Pak Juju, bahwa ini harus diproses secara hukum? Iya, oleh sebab itu sebagai warga negara yang taat hukum dan aturan hukum, tentu kami mengikuti akan mengikuti semua aturan yang ditentukan oleh penyidik ya namanya. Oleh sebab itu karena sebetulnya panggilan itu kan paling tidak lebih dari 3 hari ya. Biasanya panggilan itu ditujukan pada yang bersangkutan, apakah saksi sebagai saksi atau sebagai klarifikasi begitu. Karena udah ditentukan soal di pasal 227 ayat 1 KUHP ya Mbak ya. Oke. Jadi lebih kepada prosedur hukum acaranya, tapi akan bersedia untuk datang, berjanji untuk datang begitu ya? Betul sekali, prinsipnya kita tetap bersedia saat untuk hadir. Pak Rahmat, sebenarnya sekarang posisinya dari masyarakat dari Aliansi Borneo Bersatu seperti apa? Dengan proses hukum yang masih berlangsung sekarang mulai disidik oleh pihak kepolisian, tapi sebelumnya Pak Edi juga sudah meminta maaf. Sebenarnya apa yang saat ini dilakukan oleh pihak dari Aliansi Borneo? Memantau. Yang jelas kita akan tetap terus mengawal proses hukum ini sampai tuntas, baik hukum positif maupun hukum adat nantinya yang akan kami laksanakan suku bangsa Dayak di daerah kami. Dan kemudian yang paling penting kami hanya ingin menghimbau melalui Bapak pengacara, advokat yaitu Bapak Juju ya, tolong sampaikan kepada saudara Edi Mulyadi bahwa kooperatif saja, ikuti proses hukumnya, dan kami yakin Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah menjalankan tugasnya dan kami akan terus memantau dan mengawal itu semua. Pak Juju, ada jawaban atas pesan dari Pak Rahmat tadi? Iya. Pastinya seperti kami sampaikan di awal tadi, tetap kami mengikuti prosedur hukum yang formal begitu ya. Jadi kan sebetulnya kalau kita melihat dasar alasan pihak penyidik memanggil saudara Edi Mulyadi itu kan tidak ada unsur mengandung unsur pidana sama sekali ya, baik itu kebencian maupun permusuhan. Karena panggilannya itu didasarkan pada pasal 28 ayat 2 atau 45 ayat 2 ya, tentang ujaran kebencian menimbulkan sara. Seperti apa yang kita ketahui dan rekamannya juga ada jelas gitu kan. Saudara Edi Mulyadi itu tidak menyebutkan sama sekali tentang suku atau kelompok tertentu di Indonesia, apalagi di Kalimantan gitu ya.
bahwa yang beliau nyatakan kan tidak menyebutkan sama sekali tentang itu, baik suku Kalimantan atau apapun. Sebetulnya itu. Jadi beliau menunjukkan suatu tempat, suatu wilayah tertentu yang sepi atau dan istilah jin buang anak itu dari zaman saya sekolah saja istilah itu sudah ada. Gitu. Itu satu istilah yang ungkapan yang biasa saja di masyarakat. Gitu. Tidak ditujukan kepada suatu kelompok atau penghinaan atau menyebabkan satu permusuhan tertentu kepada suatu kelompok. Itu Mbak. Jadi tidak ada maksud tertentu sama sekali dari Saudara Edi untuk katakanlah membenci dengan atau kelompok tertentu begitu. Pak Rahmat, tanggapan soal penjelasan tadi? Yang jelas begini, Pak Juju ya, sampaikan ke Pak Edi Mulyadi bahwa kita ini suku bangsa di Indonesia ini sangat beragam. Sehingga semuanya itu tidak bisa tolak ukurnya dijadikan satu atau sama begitu. Karena bisa saja di tempat lain, suku lain, budaya lain itu hal yang biasa. Tapi di tempat lain itu melukai, mencederai rasa suasana kebatinan. Jadi tidak bisa itu digeneralisasi begitu. Jadi sehingga hal tersebut bukanlah sesuatu, ya saya harapkan begini saja. Hadir, dengarkan proses hukum yang ada sehingga akan clear. Jadi tidak berandai-andai. Gitu. Ya, kami sampaikan justru tidak berandai-andai itu, kita juga ingin mengingatkan juga pada semua pihak, terutama pihak penyidik ya. Dalam penegakan hukum itu equality before the law, kesamaan hukum warga negara setiap warga negara di hadapan hukum itu sama begitu loh ya. Jadi pertama tadi kami jelaskan bahwa tidak boleh dibuka rekamannya, ungkapan beliau itu tidak ada sama sekali menyebut untuk menunjukkan kepada suku tertentu, apakah Kalimantan, apa Jawa atau apapun. Jadi itu ungkapan-ungkapan biasa saja yang tadi kami ungkapkan begitu. Nah itu. Kemudian juga kalau kenapa ada pemaksaan sedemikian rupa, ada penekanan sedemikian rupa, Saudara Mulyadi harus segera hadir. Betul, kami akan mengikuti proses itu. Tapi itu juga harus diberlakukan pada semua warga negara. Oke, tapi intinya kalau soal proses sebagai contoh arteria Dahlan saja sampai sekarang tidak ada tapi kalau untuk kasus ini kan tentu pihak kepolisian akan memproses semua kasusnya. Tapi untuk kasus ini Pak Edi Mulyadi akan menghadiri atau akan melakukan panggilan ya, akan memenuhi panggilan dari pihak kepolisian ya. Saya tanyakan ke Pak Rahmat. Oke, tadi kan disampaikan oleh Pak Juju bahwa ini tidak bermaksud dijelaskan lagi. Apa sebenarnya yang ditekankan dari pihak Aliansi Borneo soal ini? Ya, saya sampaikan sekali lagi, tegaskan lagi bahwa kita ini bermacam suku bangsa di Indonesia ini. Sehingga persepsinya itu tidak bisa hanya persepsi kita. Mohon maaf, izin. Di Jawa Timur, mungkin kalau sesama mereka bilang ciancuk itu biasa saja bagi orang Jawa Timur. Tapi ya, mohon misalnya. Saya ingatkan sekali lagi untuk Pak Rahmat juga Pak Juju, karena ini siarannya sedang langsung, jadi mohon kalimatnya kita perhalus ya, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar atau tidak. Ini contoh gitu ya, contoh ya. Mohon maaf. Misalnya di antara sesama orang Jawa Timur, mungkin Surabaya itu hal yang biasa. Tapi ketika dia ke Kalimantan atau tempat lain, kan pasti sangat berbeda. Nah itulah juga saya pikir ini hal yang harusnya bisa dipahami. Dan kami warga Kalimantan pun dalam artian tetap menghargai secara etika, beradab gitu ya. Jadi sehingga inilah yang menurut kami jangan sampai rasa luka suasana kebatinan orang masyarakat warga Kalimantan suku bangsa Dayak ini ya kami merasa terlukai. Kalau tidak mana mungkin lah orang-orang dari berbagai elemen struktur, Mansir, Damang, Temanggung, ini kita redam saja. Tolong sudah serahkan kepada kita untuk kita koordinasikan. Ya, semuanya betul di tempat dan kita lihat. Tapi kalau nantinya kita hilang kesabaran, kalau banyak dalih, banyak kilah, ya jangan sampai disalahkan kami suku bangsa Dayak mengambil tindakan-tindakan sendiri. Pertama harus sekali lagi dipahami, kami jelaskan lagi, tidak ada satupun ya katakanlah ungkapan atau perkataan Saudara Mulyadi itu menunjuk kepada suatu suku atau kelompok suku tertentu di Indonesia. Itu tidak ada sama sekali. Dan di dalam diskusi atau acara tersebut itu beliau diundang sebagai wartawan, Pak. Gitu loh. Jadi beliau diundang sebagai wartawan. Iya, kalaupun ada sedikit di Pulau Kalimantan itu siapa suku bangsa Dayak yang merupakan penduduk aslinya, itu yang harus dicatat. Oke. Karena terkait dengan lokasi itu yang dimaksudkan begitu Pak Rahmat? Iya, kan disebutkan kan Kalimantan, Pulau Kalimantan. Sebagai kalau tidak setuju dengan ibu kota negara, ya sampaikan kepada saluran lembaga-lembaga yang ada. Jangan menyerempet ke hal-hal. Kami ke orang Kalimantan suku bangsa Dayak tidak pernah meminta, tidak pernah mengemis menjadi ibu kota negara. Tapi kebutuhan negara lah memerlukan pulau kami untuk dijadikan ibu kota negara. Itu betul. Tadi oleh sebab itu kami klarifikasi lagi.
pertama, undangan beliau itu sebagai pembicara adalah juga sebagai wartawan, sebagai pers juga ya, insan pers. Itu juga paling tidak harus kalau konfirmasi seperti itu harus melalui Dewan Pers seperti itu. Dengan ujuk-ujuk tiba-tiba kepolisian memanggil yang bersangkutan langsung diadakan proses penyelidikan atau penyidikan. Nah, itu pertama. Karena beliau pada waktu itu diundang kapasitasnya sebagai wartawan juga. Saya sampaikan Pak Juju, kalau Dewan Pers itu adalah media-media mainstream. Media-media mainstream, lewat televisi, lewat apa? Ini kan lewat media sosial. Media sosial itu media apa? Beliau statusnya adalah resmi sebagai wartawan senior FNN. Ya betul dia wartawan, tapi media yang dia gunakan itu media sosial. Prosedur itu bukannya koran mainstream, bukan apa media massa mainstream. Kalau dia ungkapkan lewat koran, lewat berita, atau lewat televisi atau apa segala macam, ya mungkin. Ini kan diunggah di channel sendiri. Tidak berlaku hanya sebagai orang Kalimantan, tidak berlaku untuk orang Jawa. Undang-undang itu berlaku pada setiap warga negara. Dan beliau statusnya terikat sebagai insan pers, wartawan senior di FNN. Itu apakah Jadi bisa dipertanggungjawabkan? prosedur itu harus melalui Dewan Pers dulu, begitu maksud kami. Gitu. Klarifikasi, konfirmasi melalui Dewan Pers. Karena di undangan beliau disebut sebagai wartawan, Mbak. Nah, yang jelas begini saja lah, kita serahkan proses hukumnya, ikuti saja proses hukumnya. Nanti kalau memang merasa tidak puas kan ada saluran-salurannya, bisa diperadilkan, bisa juga nanti dibuat apa segala macam, silahkan. Kami tetap akan mengawal proses itu sampai ini benar-benar dilaksanakan secara konkret lah oleh kepolisian. Kami setuju sekali. Proses hukum seperti itu sangat setuju. Asalkan memang itu dilakukan secara adil dan merata kepada setiap warga negara. Nah, tapi untuk kasus ini kan tadi Pak Rahmat menyatakan bahwa diikuti prosesnya dengan baik semuanya. Jawaban-jawaban itu sudah disiapkan, proses hukum ini dipastikan tidak akan mangkir begitu ya, Pak Juju ya? Enggak, saya sangat keberatan istilah mangkir itu. Seperti kami nyatakan, undangan itu hanya 2 hari sebelum waktu pemanggilan. Ini jelas juga menurut kuat tadi saya katakan ya, itu di pasal 27 ayat 1 dan 2 itu kan minimal 3 hari. Tapi sebeginilah Pak Juju, jadi kalau bisa saya jelaskan dulu alasan. Beliau Kompas dan media lain, beliau itu tidak mangkir. Kalau mangkir buat apa tim pengacara datang ke sana? Jadi yang ditekankan prosedurnya ini yang harus dipenuhi, tapi akan memenuhi panggilan. Tadi Pak Rahmat mengatakan bahwa didorong proses hukum, tapi dikatakan juga masyarakat mendorong adanya hukum adat. Yang dimaksud ini apa, Pak Rahmat? Ya yang jelas kami secara moral harus ada penebusan kesalahan secara moral kepada suku bangsa kami. Dan supaya apa? Setelah selesai hukum positif, maka jangan sampai nanti ada rasa luka suku bangsa Dayak ini masih terpendam. Sehingga nanti menimbulkan masih bibit-bibit yang nanti kurang nantinya harmonis di antara kita begitu. Ini yang menurut kami, dan ini sebenarnya salah satu solusi bagi kami agar bisa dipahami. Dan kami jamin keselamatan Pak Edi Mulyadi. Kalau dilaksanakan sidang peradilan adat, saya akan jamin. Suku Dayak atau suku adat tertentu di Kalimantan, Pak. Hormati. Tidak ada itu. Hukum adat kami. Bapak coba buka kembali rekaman beliau. Beliau tidak menyebutkan sama sekali, Pak. Suku Dayak, suku apapun ini di Kalimantan tidak ada. Kalimantan, gitu, Pak. tempat Jadi ibu kota negara. Kalimantan itu adalah suku bangsa Dayak lah sebagai tempat asli berdiamnya orang Dayak. Sebagai penduduk aslinya. Itu tidak disebutkan, Pak. Retorika beliau tidak menyebutkan suku Dayak tertentu, tidak ada. Bapak boleh cek lagi lah. Tapi yang dimaksudkan apa? Pulau Kalimantan, objek daerah Kalimantan, tempat Kalimantan itu dinyatakan apa? Ya kami yang diam di sana, kami yang tinggal di sana. Iya. Kami yang tinggal di sana. Tadi kan kami jelaskan, beliau tidak menyebutkan sama sekali menghina tertentu, tidak sama sekali. Tapi kan kami yang tinggal di sana itu suku bangsa Dayak yang tinggal di Pulau Kalimantan itu. Nah, kalau nanti kita silakan saja lah secara proses hukum diikuti dan argumentasinya silakan. Ya saya pikir kita di sini hanya ingin memastikan semua berjalan dulu. Jadi semuanya berjalan dulu. Tapi tadi kalau dikatakan sebenarnya ada yang agar ini clear juga secara adat, ada hukum adat yang dimintakan oleh warga. Pak Juju, soal ini apa ada tanggapan dari pihak Pak Edi? Pada prinsipnya apapun Pak Edi akan lakukan itu sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum. Beliau juga wartawan senior, dan paham betul tentang aturan-aturan hukum seperti itu. Jadi ikuti saja prosedur yang ada. Kami sejak awal sudah kami ungkapkan apa yang diungkapkan beliau, tidak menyebut sama sekali, tidak memojokkan sekali, tidak menghina sama sekali kelompok tertentu. Apalagi di bawah-bawah Dayak itu tidak ada kan kalimat retorika beliau bawah-bawah suku Dayak, nggak ada Pak, nggak ada sama sekali. Bapak boleh buka itu rekamannya. Gitu.
Bu. Jadi kalau dari pihak Pak Edi tetap bersikukuh bahwa tidak ada kalimat Kalimantan yang dibawa di video itu atau suku tertentu, Pak Rahmat? Iya, betul sekali. Ya, yang disebutkan itu kan Pulau Kalimantan, ibu kota negara yang mereka tidak setuju, lalu dibuat semacam argumentasi lah dengan sedemikian rupa bahwa tempat itu seperti ini disebutkan, dan itu adalah kami berdiam di situ. Dan kami suku bangsa Dayak itu suku asli, penduduk asli di situ gitu loh. Kan itu yang menjadi ketersinggungan daripada masyarakat kami yang ada di daerah ini. Soal lokasi ibu kota negara itu yang letaknya di Kalimantan meskipun tidak disebutkan itu seperti apa, Pak Juju? Iya, artinya di situ saudara Edi kan menyebutkan kan satu daerah yang belum ditempati, yang masih sepi, penuh dengan hutan, tidak sama sekali mengarah kepada suku tertentu. Berkali-kali retorika beliau itu mengatakan seperti itu. Dan kalau tempat Jindulangan itu artinya tempat yang sepi, yang luas, yang tidak sedikit penghuninya atau tidak ada penghuninya itu. Kita dulu zaman kita anak-anak bercanda-bercanda begitu kan, Pak? Kenapa tidak seperti itu aja bahasanya, Pak Juju? Kalau dia wartawan senior, kenapa tidak bahasanya seperti itu saja? Jangan pakai adium. Mungkin dia di tempat lain oke, tapi di kami, rasa luka hati kami. Seolah-olah kami ini hanya tempat-tempat untuk tempat-tempat yang sekiranya tidak terbelakang, primitif. Yaitu, lalu kemudian tempat Gundurwoyo, Kuntilanak, itu kan hal-hal yang sangat melukai. Ya itulah persepsi, Pak. Tapi kan itu tidak diungkapkan oleh Saudara Mulyadi, tidak diungkapkan primitif, bodoh, terbelakang, kan tidak ada sama sekali beliau mengungkapkan itu. Iya tadi dengan tempat jin buang anak itu kan ada, dengan tempat jin buang anak, kemudian Kuntilanak, Gundurwoyo, pasarnya di sana, segala macam itu kan menunjukkan tempat. Berarti kami ini dianggap apa? Malah sampai ada perkataan bahwa di sana orangnya monyet atau apa. Berarti kami berdiam di sana itu. Kami di tengah hutan belantara, seolah-olah kami monyet. Kan ini kan hal-hal yang sangat melukai. Kalau persepsi jangan diungkapkan, Pak, kalau bicara hukum. Jadi kalau beliau ungkapkan tidak pernah mengungkapkan monyet, tidak mengungkapkan seperti monyet, tidak ada itu. Tidak ada, Pak. Lihat saja lah. Semuanya begini, Pak. Yang namanya itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kadang-kadang ini yang sakit itu yang tersirat itu. Kalau tersurat mungkin kalau luka di tangan itu bisa terasa, tapi kalau sudah luka di hati tersirat itu ini yang susah diobati, Pak. Oke. Gitu loh. Nah sekarang proses hukumnya yang ditangani oleh pihak kepolisian akan diikuti oleh semua pihak dari pihak Pak Rahmat, juga Pak Juju, terutama pihak Pak Edi. Bagaimana proses ini berjalan dan diharapkan taat hukum semuanya. Dan mungkin ini jadi pelajaran juga untuk semuanya terkait dengan apa yang kita sampaikan di muka umum. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Juju, terima kasih Pak Rahmat atas waktunya di Kompas Petang. Terima kasih Mbak Sapa, terima kasih Pak Juju. Terima kasih Bapak.